Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang definisi dan penalaran. Dari kelompok 4 kami beranggotakan dari Ahmad Fatur Rahman, Fikri Alwazi, Bagus Prasetyo, Aditya S. Purnama, dan Bella Amanda. Lanjut. Ya. Dari pengertian definisi. Definisi merupakan suatu batasan atau arti bisa juga dimaknai kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi ialah rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari Fikri Alwasi. Lanjut ada definisi menurut para ahli. Yang pertama ada Richard Nordquist menyatakan bahwa definisi adalah sebuah pernyataan tentang arti sebuah kata atau frasa. Kedua ada Samuel Butler dalam bukunya The Notebook of Samuel Butler pada tahun 1912 menyatakan bahwa definisi adalah memasukkan atau keliaran ide ke dalam rangkaian kata-kata. Lalu ada macam-macam definisi. Yang pertama definisi spitulatif. Suatu definisi spitulatif menetapkan arti ini mencakup penciptaan sesuatu kata baru untuk suatu kata lama. Kedua ada definisi leksikal. Suatu definisi leksikal dipakai untuk melaporkan arti yang sudah dimiliki oleh suatu kata dalam suatu bahasa. Yang ketiga ada definisi tepat. Tujuan dari suatu definisi yang tepat ialah mengurangi ketidakjelasan arti suatu kata. Yang keempat ada definisi teoritis, definisi yang memberikan konsekuensi deduktif, yakni ketika kecepatan molekul-molekul suatu substansi semakin meningkat, temperatur substansi meningkat. Yang kelima ada definisi persuasif. Tujuan dari definisi persuasif adalah menggerakkan sikap mendukung atau tidak mendukung apa yang ditunjukkan oleh Devin Iedum. Selanjutnya saya akan persilakan untuk Saudara Bagus untuk melanjutkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, teknik-teknik menyusun definisi. Definisi ekstensional atau denotif. Suatu definisi ekstensional menetapkan dari suatu kata dengan menunjukkan kelas yang ditunjuk oleh definiendum. Paling kurang ada 3 cara menunjukkan anggota-anggota dari suatu kelas, yaitu menunjuk pada mereka, menamai merek secara individual berdasarkan 3 karakter, definisi, demonstrasi atau ostesidefinisi, enumeratil definisi berdasarkan subkelas. Definisi yang tepat, tujuan dari suatu definisi yang tepat ialah mengurangi kejelasan arti suatu kata. Definisi teoritis, definisi yang memberikan konsekuensi deduktif. Temperatur, yakni ketika kecepatan molekul-molekul suatu substansi semakin meningkat. Temperatur substansi meningkat. Definisi persuasif, tujuan dari definisi persuasif adalah menggerakkan sikap mendukung atau tidak mendukung apa yang ditunjukkan oleh definisi. Next. Definisi intersional atau konotatif. Suatu definisi intensional menentukan arti suatu kata dengan menunjukkan
kualitas-kualitas atau ciri-ciri yang terkandung dalam kata itu. Karena sekurang-kurangnya ada 4 strategi yang bisa digunakan, yaitu definisi, 1 sinonim, 2 etimologi, 3 operasional, 4 berdasarkan genus. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Bella. Baik, selanjutnya adalah tentang penalaran. Penalaran adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera atau pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar. Orang menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Proses inilah yang disebut menalar. Selanjutnya, definisi penalaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Collins Dictionary, arti penalaran yang dikenal dengan reasoning adalah proses di mana kita mencapai kesimpulan setelah memikirkan semua fakta. Yang kedua, menurut Gallotti pada tahun 1989, penalaran adalah serangkaian transformasi informasi yang diberikan untuk menelaah konstruksi. Dapat dikatakan bahwa penalaran adalah daya pikir seseorang dalam menarik dan menyimpulkan sesuatu. Selanjutnya, ciri-ciri penalaran. Proses berpikir logis diartikan sebagai kegiatan berpikir menurut logika tertentu. Pemikiran yang ditimbang secara objektif dan didasarkan pada data yang sah. Bersifat analitik. Analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Kegiatan penalaran tidak terlepas dari daya imajinatif seseorang dalam merangkai, menyusun, dan menghubungkan petunjuk akal pikirannya ke dalam pola. Yang terakhir, rasional. Sesuatu yang sedang dinalar menjadi suatu fakta atau kenyataan yang dapat dipikirkan secara dalam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Aditya. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan syarat-syarat kebenaran dalam bernalar. Suatu penalaran bertolak dari pengetahuan yang sudah dimiliki seseorang akan sesuatu yang memang benar atau sesuatu yang memang salah. Dalam penalaran, pengetahuan yang dijadikan dasar konklusi adalah premis, jadi semua premis harus benar. Benar di sini harus meliputi sesuatu yang benar secara formal maupun material. Selanjutnya, metode dalam bernalar. Yang pertama, penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan pengambilan kesimpulan secara logis berdasarkan premis-premis yang ada. Premis di sini merupakan asumsi, pemikiran, dan landasan kesimpulan yang dianggap benar. Berikut ini contoh pengambilan kesimpulan dari premis-premis secara deduktif. Contoh, premis 1, setiap hewan adalah makhluk hidup. Premis 2, anjing adalah hewan, maka anjing adalah makhluk hidup. Yang kedua, penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum. Penalaran induktif biasanya mengambil kesimpulan dari premis umum seperti pengamatan, data, atau fakta. Kemudian mengambil kesimpulan dengan spesifik atau hipotesis. Contoh, premis 1, hewan membutuhkan makanan. Premis 2, tumbuhan membutuhkan makanan. Premis 3, manusia membutuhkan makanan. Kesimpulan, setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Selanjutnya, kesimpulan. Definisi adalah rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan studi. Definisi ialah suatu batasan atau arti, bisa juga dimaknai kata, dan ataupun penalaran adalah proses berpikir yang bertolak belakang dari pengamatan indera, pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Berdasarkan pengamatan yang sejenis juga akan terbentuk proposisi. Ya, disitulah arti dari definisi
definisi dan penalaran. Jika ada yang ingin dipertanyakan, bisa saja langsung masih pertanyaannya. Ya, sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.